Bayangkan sebuah kebun yang begitu rimbun. Buah-buahannya ranum, aromanya manis tercium dari kejauhan, dan setiap rantingnya seolah merunduk, menawarkan kekayaan. Tapi dalam satu malam saja, kebun surga itu berubah menjadi padang abu yang hitam legam. Bukan karena badai, bukan karena serangan musuh. Kebun itu hancur karena sebuah makar yang direncanakan dalam bisikan. Apa yang terjadi ketika manusia merasa sanggup mengatur rezeki tanpa melibatkan pemiliknya? Mari kita berselancar ke sebuah kisah yang diabadikan dalam surah Al-Qalam. Sebuah kisah tentang Ashabul Jannah. Dahulu, ada sebuah keluarga yang hidup dalam keberkahan. Sang ayah adalah sosok yang mulia, dermawan, dan sangat mencintai langit. Setiap kali musim panen tiba, ia tak pernah menutup pintu gerbangnya. Ia memanggil kaum duafa. Orang-orang miskin datang membawa keranjang. Mereka tertawa. Mereka ikut menikmati hasil bumi yang melimpah. Sang ayah tahu betul, harta yang ia miliki bukanlah miliknya seutuhnya. Ada hak Allah di sela-sela buah yang ranum itu. Namun, sang ayah wafat. Estafet kekayaan itu kini berpindah ke tangan anak-anaknya. Disinilah kegelapan itu mulai merayap. Musim panen tiba. Fajar menyingsing dengan sangat indah. Namun, di dalam rumah yang mewah itu, sebuah rencana jahat sedang disusun. Harta ini sedikit, sementara keluarga kita banyak, bisik salah satu dari mereka. Andai kita tidak memberi makan orang miskin, niscaya kita akan jauh lebih kaya. Ini adalah matematika dunia. Mereka bersumpah, besok kita akan memanen semuanya. Tanpa mengucap, insya Allah. Tanpa menyandarkan kekuatan kepada Sang Kholik. Mereka berangkat di pagi buta sambil berbisik-bisik. Jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke kebun kalian hari ini. Mereka merasa mampu. Mereka merasa berkuasa. Tapi mereka lupa ada zat yang tidak pernah tidur saat mereka menyusun makar. Malam itu, saat mereka tertidur lelap dengan mimpi-mimpi kekayaan, azab datang menyapa. Sebuah bencana dari Tuhanmu menyapu kebun itu dalam diam. Api, petir, apapun itu, ia mengubah kebun yang hijau menjadi hitam, seperti malam yang gelap gulita. Pagi harinya, mereka saling memanggil dengan penuh semangat. Ayo cepat ke kebun sebelum orang-orang miskin itu datang. Saat kaki mereka menapak di area perkebunan, langkah mereka terhenti. Dunia seolah berhenti berputar. Sesungguhnya, kita benar-benar orang sesat, gumam mereka dengan bibir gemetar.
bahkan kita tidak memperoleh apapun. Kebun itu musnah. Rezeki yang dinanti sepanjang tahun hangus tak tersisa. Itulah azab di dunia, pedih, nyata, dan tanpa ampun. Sahabat, hati-hatilah dengan logika akal yang hanya menjangkau untung rugi duniawi. Anak-anak pemilik kebun itu pandai berhitung, tapi mereka gagal memahami matematika langit. Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi banyaknya harta." Hak orang lain yang kita simpan dengan paksa tidak akan mendatangkan kebaikan. Ia justru akan menjadi api yang membakar seluruh keberkahan yang kita punya. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, tapi rezekimu terasa hambar dan cepat hilang? Mungkin ada hak orang lain yang masih tersangkut di sana. Ketik "Subhanallah" di kolom komentar jika kisah ini menyadarkanmu hari ini. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu sebagai pengingat bahwa rezeki adalah amanah, bukan sekadar angka. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di kisah penuh keajaiban selanjutnya, hanya di Rintik Iman. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.